Shalom. Mari silakan masuk. Silakan masuk, silakan duduk. Bagaimana dengan teman-teman yang ada pertanyaan? Saya maju. Teman-teman dari rumah ke sekolah jalan kaki atau dengan kendaraan? Jalan kaki ya? Iya. Kira-kira jarak jauh dari rumah datang sekolah ini jauh atau dekat? Dekat, makanya jalan kaki. Baik, adik-adik kedatangan datang ke sini untuk ingin dengan ibu. Mungkin ada maksud dan tujuan. Sebelum itu, diminta untuk kita sama-sama perkenalkan nama lengkap, asal dari mana, dan sekolah di mana. Mulai dari perkenalkan, nama saya Mika Kawan, saya asal dari Soe, saya sekolah di perkenalkan, nama saya Nanda Luna, asal dari Soe, sekarang tinggal di Jakarta, kuliah di Jakarta. Perkenalkan, saya Ivan dari Soe, sekarang kuliah di Jakarta. Perkenalkan, nama saya Ada Putri dari Soe, sekarang kuliah di IAKN Bukan, tinggal di Negeri. Semua anak Soe, kira-kira saya Adidas, adik-adik dari Soe. Keadaan saya seperti apa ya? Yang punya suasana di Soe. Kalau minggu ke depan bisa sama-sama dengan anak-anak. Ya, ibu izinkan ibu untuk memperkenalkan nama lengkap ibu. Nama lengkap yang bahasa asal dari kapan ibu kerja di sekolah ini atau di kampus ini di bagian sekretaris bodi bimbingan konseling SD. Ibu sudah berkeluarga. Sama. Ya, mengerti kalau sudah berkeluarga itu seperti apa. Ya, pasti. Ya, mereka kita lanjut untuk pertemuan kita hari ini. Kedatangan hari ke sini mungkin ada masalah ataupun hal-hal lain yang adik ingin sekali untuk berbagi dengan ibu. Ibu kasih kesempatan untuk kita sama-sama diskusi apa yang sudah adik alami saat ini. Oh ya, ada satu lagi, nanti dari setiap masalah yang adik sampaikan, ibu minta izin untuk catat, bisa atau tidak? Terima kasih untuk
diri. Ya, jadi dari masalah yang ada alami ini, kira-kira apa yang ada inginkan? Saya ingin agar memiliki rasa diri yang kuat. Atau ketika berbicara di depan umum, misalnya buku atau cemas, pokoknya saya ini harus memiliki rasa diri yang baik. Ya, keinginan dari adik itu adik harus punya kemampuan kepercayaan diri supaya bisa berbicara di depan banyak orang. Kalau menurut teman-teman itu bisa kasih masukan untuk adiknya atau teman? Ada masukan atau teman, silakan. Kalau menurut saya, karena itu harus banyak berlatih di rumah. Banyak berlatih di rumah supaya saat memang pergi ke kampus untuk melakukan presentasi kelompok atau kegiatan-kegiatan di kampus itu karena maju ke depan itu untuk berbicara karena tidak masalah atau jauh. Berlatih di rumah itu seperti apa? Maksudnya berlatih di rumah. Berlatih di rumah maksudnya seperti apa? Contohnya itu seperti karena berbicara di depan cermin. Berbicara di depan cermin, pokoknya ada di cermin untuk berbicara. Berbicara dengan diri sendiri begitu. Kalau yakin kalau saya bisa. Ya, seperti itu adik. Anggap saja cermin itu, anggap saja itu di depan banyak orang. Jadi terserah adik berbuat dengan cara apapun, itu tidak ada. Sudah ada satu orang yang bilang itu salah, jadi tidak boleh begitu. Jadi adik harus percaya diri, adik harus yakin bahwa saya bisa. Kemana dengan kakak orang bisa kasih masukan untuk ini? Kakak pasti. Dari masalah yang tadi sudah ceritakan itu, dia ingin sekali untuk mentalnya harus kuat untuk berdiri di depan banyak orang. Jadi adik harus percaya diri bahwa di depan banyak orang itu saya pasti bisa. Apakah ada latihan khusus atau cara yang sering Ada. Tapi itu nanti kalau adik punya masalah hari ini belum kita selesaikan, nanti ada pertemuan minggu depan kasih bimbingan khusus kita. Nah, dari masalah itu kira-kira apa yang adik lakukan? Saya ingin melatih saya, contohnya seperti jangan berpindah ketika teman-teman saya menyuruh menjadi kamera ketika presentasi kelompok, dan juga jangan berpindah dalam pertemuan ketika menyuruh saya berbicara dengan emosi. Respon dari teman-teman. Ya, jadi ini konseling kelompok, jadi semua harus ngomong. Ya, baik, kalau pas berarti dari yang sudah disampaikan itu adik harus bisa tampil di depan banyak orang begitu. Pokoknya harus yakin bisa kalian itu harus bisa tampil dengan orang, meskipun jatuh bangun pun harus tetap bangun supaya itu bahwa kalian itu bisa, jangan
kesalahan yang fatal atau tidak. Kalau adik menghindar terus dari setiap presentasi yang ada di dalam kelas Itu pasti kesalahan. Karena saya juga belajar ya, kalau pasti saya harus mau membela diri saya gitu. Gerahnya atau tidak buruk ketika berbicara di depan. Maka saya tidak perlu menghindar ketika harus presentasi atau berbicara di depan. Saya tidak boleh menghindar. Bisa melatih diri saya untuk berbicara. ya. Jadi itu satu kesalahan yang fatal. Jadi dalam ini minggu ibu kasih kesempatan supaya minggu depan kita akan adakan pertemuan lagi. Ibu akan cek terus apakah itu kesalahan sudah ada perbaiki atau belum. Ya, dari masalah itu kira-kira ada rencana apa yang ada direncanakan di depan? Kalau saya ke depan harus tetap semangat belajar dan harus percaya bahwa saya bisa. Ya, harus seperti itu. Ya, jadi dari masalah yang adik ceritakan ke ibu jamin ibu akan merahasiakan karena di BK itu ada asas-asas yang salah satu asas itu asas kerahasiaan. Jadi yakin dan percaya ibu tidak akan disebut dari salah. Coba kita masuk untuk teman yang lain punya masalah mau sampaikan duluan, silakan. Ya baik Ibu, di sini saya datang di sini untuk Ibu bisa bantu saya di sini ceritakan masalah saya Ibu. Di sini masalah saya Ibu, saya sering mendapat nilai matematika yang kurang bagus Ibu. Di kelas jalan untuk saya bisa ke depannya bisa lebih baik. Ya, dari masalah itu adik sudah sampaikan bahwa adik sering mendapatkan nilai tidak sesuai dengan harapan adik di hidup. Ya, jadi dari masalah itu kira-kira apa yang adik lakukan? Masalah itu setiap kali guru mengajar di depan saya sering bermain handphone di belakang, tidak fokus di depan, satu kasih penjelasan, pokoknya malas tahu gitu. Ya, setiap kali ada pertemuan dengan buku matematika, adik sering, ya itu satu masalah adik sering bermainnya itu di depan ruangan, tidak mendengarkan penjelasan dari guru itu. Nah, itu yang adik lakukan. Itu adik lakukan itu suatu kesalahan. Nah, dari kesalahan yang sudah adik lakukan itu misalnya kebanyakan di dalam ruangan ini. Kira-kira apa yang adik lakukan
misalnya kalau ketika guru sudah di depan untuk kasih materi, sebaiknya adik jangan bermain handphone. Atau kalau menurut ibu itu sebaiknya ke sekolah itu jangan bawa handphone, kasih tinggal handphone di rumah. Ke sekolah itu fokusnya untuk belajar, bukan bermain handphone. Nah, kalau adik sudah lakukan itu, yakin dan percaya bahwa kesalahan yang adik sudah ceritakan itu tidak akan terulang lagi. Ya, jadi itu satu kesalahan yang sangat-sangat fatal untuk adik. Nah, jadi rencana ke depan itu harus bagaimana? Rencana saya ke depan itu saya ingin nilai matematika saya lebih bagus, dan saya ingin mendapat peringkat yang memuaskan saya. Dan saya juga ingin kurangi kebiasaan saya dengan bermain. Betul sekali. Rencana yang adik sampaikan itu sangat-sangat betul. Jadi adik harus kurangi bermain handphone, fokus belajar, dan kalau bisa ke sekolah itu jangan bawa handphone. Ya, jadi setelah 1 minggu ini ibu kasih kesempatan untuk apa betul adik sudah melakukan itu atau belum. Jadi nanti pertemuan minggu depan ibu akan tanya hal yang sama, apakah sudah ada perbedaan atau belum. Ya, seperti itu kita lanjut untuk kakak. Ada masalah yang akan disampaikan. Masalah saya hari ini, saya datang menceritakan masalah saya sisa minggu waktu. Biasa saya datang ke kampus datang terlambat. Iya, jadi ada masalah yang seperti itu. Waktu yang adik tentukan itu tidak tepat. Ya, tidak tepat. Misalnya ke sekolah, ke kampus, itu waktunya tidak tepat. Nah, kira-kira apa yang adik inginkan? Yang saya inginkan, saya bisa mengatur waktu supaya kalau datang ke kampus jangan terlambat. Ya, dan keinginan adik itu adik harus betul-betul mengatur waktu supaya sekolah jangan terlambat. Dan satu lagi, apa yang adik lakukan? Apa yang adik lakukan untuk bisa mengatur waktu? Ya, contohnya saya sudah tidur tepat waktu atau ya bangun terlambat atau teman. Contohnya bangun pagi, membiasakan diri untuk bangun pagi, datang kampus dan terlambat pagi. Ya, jadi dalam masalah itu adik susah mengatur waktu. Terus adik lakukan itu sudah biasakan dia bangun pagi, tapi masih sering terlambat di sekolah. Nah, itu kalau menurut adik itu kira-kira satu kesalahan atau bukan kesalahan? Ya, satu kesalahan. Contohnya, adik sudah berusaha untuk bangun pagi. Adik sudah berusaha bangun pagi. Adik bangun pagi itu mungkin masih bantu mama,
misalnya jam 5.30 begitu untuk bantu mama. Terus adik siap-siap jam 6.30 adik harus ke sekolah sudah. Ya kalau jalan jauh sebelum 6.30 itu adik harus sadar dulu supaya sampai sekolah itu pas waktunya. Ya jadi dari masalah ya saya itu kira-kira adik punya rencana untuk ke depan atau tidak. Dari teman-teman yang kasih masukan silahkan. Dan ini masih di kelompok, jadi kita semua harus ada saran, masukan. Masukan dari saya untuk Kak Ade itu harus pintar-pintar bagi waktu. Malam itu sudah jam 6 jam 7 waktunya untuk tidur atau makan. Pagi jam 6 ingat harus di kampus. Sebelum jam 7 tuh Kak Ade harus kampusnya jam 8. Berarti saya harus bangun jam 6 atau jam 5 supaya saya bisa beres-beres, memasak di dalam kampus. Supaya ketika datang ke kampus itu Kak Ade jangan terlambat. Atau Kak Ade lagi macet di jalan. Termasuk dari saya untuk Kak Ade. Dari kakak, ya, jadi seperti itu tadi. Kalau adik rencana bisa mengatur waktu, harus seperti itu yang tadi masuk dari mungkin harus misalnya malam itu adik harus tidur tepat waktu, bangun pagi juga harus tepat waktu, dan adik harus atur waktu dengan baik-baik supaya misalnya di rumah jam berapa, ke sekolah itu jam berapa. Seperti itu. Jadi dari kesalahan itu ibu kasih kesempatan dalam minggu supaya adik bisa ubah itu atau tidak. Pertemuan minggu depan nanti ibu akan tanya hal yang sama. Ya, kita lanjut untuk kakak. Kaum ada di antara wanita. Untuk saya itu satu masalah, saya merasa stres karena suka menunda tugas kuliah. Stres karena menunda-nunda tugas kuliah. Kira-kira apa yang kakak inginkan? Saya bisa kerja tugas dengan baik. Yang kakak inginkan itu harus kerja tugas yang baik. Jadi apa yang kakak lakukan supaya bisa kerja tugas dengan baik? Masuk ke dalam teman-teman. Kita saling membantu supaya kita bisa selesaikan apa punya masalah. Kira-kira apa yang kakak lakukan supaya kakak jangan menunda-nunda kerja tugas? Jadi Kalau menurut saya, jika ada tugas dari dosen atau dari guru, kakak langsung mengerjakan tugas supaya pas saat pengumpulan tugas itu kakak jangan berlama untuk tugas kepada dosen atau guru. ya seperti itu. Misalnya ada
tugas kampus dari Bapak Ibu dosen, adik jangan menunda-nunda waktu untuk mengerjakan tugas tersebut. Kalau adik tunda terus, maka semakin hari tugas akan semakin banyak. Jadi itu susah sekali untuk diselesaikan. Nah, kalau menurut kakak itu kira-kira satu kesalahan yang fatal atau tidak? Iya, satu kesalahan yang fatal. Satu kesalahan yang fatal karena tugas dari Bapak Ibu dosen itu adik tidak kerja, adik santai, tidak mau kerja tugas. Jadi dari tugas itu buat adik stres sampai tugas itu semakin hari semakin meningkat. Ya, jadi itu satu kesalahan yang fatal. Kakak rencana ke depan itu seperti apa? Saya membuat jadwal kerja tugas yang baik. Iya, buat jadwal supaya kerja tugas itu jangan macam-macam begitu. Misalnya hari Senin atau kuliah ini dia punya tugas apa, saya harus selesaikan ini hari. Seterusnya begitu. Misalnya hari Senin, hari Selasa, sampai seterusnya begitu. Nah, itu rencana yang ada rencanakan ke depannya harus seperti itu. Jadi adik jangan sampai hanya ngomong saja, tetapi harus dilakukan supaya kita punya pertemuan hari ini. Ibu kasih kesempatan supaya minggu depan Ibu akan cek lagi